Halo semuanya, selamat datang kembali. Siapa sih yang nggak suka sate kambing? Tapi sering banget kan kita dengar, awas kolesterol. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas. Bener nggak sih sate kambing itu musuh kesehatan kita? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti udah familiar banget sama nasihat orang tua atau teman, jangan banyak-banyak makan sate kambing nanti darah tinggi, kolesterol naik. Pertanyaannya, apa itu beneran 100% salah si kambing ya? Atau ada cerita lain di baliknya? Oke, sebelum kita menuduh si sate, kita kenalan dulu sama tersangka utamanya, yaitu kolesterol. Biar adil, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya kolesterol itu? Nah, ini dia poin kuncinya. Ternyata kolesterol itu bukan penjahat loh. Tubuh kita justru butuh banget kolesterol buat bikin sel-sel baru, hormon, bahkan vitamin D. Jadi dia itu sebenarnya pahlawan. Masalahnya baru muncul kalau jumlah salah satu jenisnya itu kebanyakan. Gampangnya gini deh, kita punya dua jenis kolesterol. Ada si LDL, si jahat, dan HDL, si baik. Coba bayangin pembuluh darah kita itu kayak pipa air. Nah, si LDL ini tugasnya nempel di dinding pipa, bikin kerak, lama-lama pipanya jadi mampet. Sebaliknya, HDL ini kayak tukang ledeng super. Tugasnya bersih-bersih, dia nyapuin kerak-kerak LDL tadi biar nggak numpuk. Oke, jadi masalahnya ada di LDL yang berlebihan kan? Sekarang mari kita panggil terdakwa utama kita ke pengadilan, si daging kambing. Apa benar dia ini biang keroknya? Yuk kita lihat datanya. Dan wow, lihat deh data ini. Mengejutkan banget kan? Per 100 gram ternyata kolesterol daging kambing itu lebih rendah dari daging sapi. Lemak jenuhnya juga malah hampir setengahnya lebih rendah. Jadi, tunggu dulu. Berarti selama ini kita salah sangka? Bukan daging kambingnya dong yang jadi masalah utama. Nah loh, kalau kambingnya ternyata nggak bersalah, terus siapa dong biang keladinya? Jangan-jangan bukan satenya, tapi teman-teman yang ikut di piringnya. Sekarang, mari kita bongkar satu persatu siapa aja sih pelaku yang sebenarnya. Tersangka kita yang pertama, nah ini dia, saus kacang atau bumbu kecapnya yang manis, gurih, dan melimpah itu. Jadi, begini cara kerjanya. Garam atau natrium yang tinggi itu bikin tubuh kita nahan air. Volume darah jadi nambah, tekanannya jadi naik. Ditambah lagi gula dari kecap manis yang bikin efek garam tadi makin kuat. Ini combo yang langsung bikin tekanan darah melonjak, bukan kolesterolnya. Jantung jadi kerja ekstra keras. Lanjut ke tersangka nomor 2. Biasanya kalau pesan sate ada aja kan yang diselipin, bukan cuma daging, yap, jeroan. Sate itu kan sering dicampur sama hati, usus, ginjal. Nah, kalau daging kambingnya sendiri kolesterolnya aman, jeroan ini beda cerita. Jeroan itu isinya kolesterol pekat, benar-benar bom kolesterol. Jadi kalau kolesterol kamu naik setelah makan sate, kemungkinan besar pelakunya itu ya si jeroan ini, bukan dagingnya. Dan yang terakhir, tersangka ketiga kita yang justru bikin sate jadi enak, proses pembakarannya. Bagian yang agak gosong-gosong gitu loh yang smoky, ternyata ada sisi gelapnya. Jadi bagian daging yang gosong dan menghitam karena dibakar di suhu tinggi itu, dia menghasilkan senyawa yang nggak sehat. Senyawa ini emang nggak secara langsung menaikkan kolesterol, tapi dia bisa memicu peradangan di tubuh kita yang ujung-ujungnya bisa memperburuk kesehatan pembuluh darah. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada satu musuh lagi yang lebih licik yang bekerja diam-diam di dalam tubuh kita. Ini bukan soal seberapa banyak LDL yang kamu punya, tapi soal apa yang terjadi sama LDL itu setelah masuk ke tubuh. Analoginya keren banget nih. Bayangin LDL itu kayak potongan besi. Besi biasa aja nggak masalah kan? Tapi begitu kena air dan udara, dia mulai berkarat. Nah, karat di kolesterol kita ini namanya oksidasi. Dan pemicunya radikal bebas. Bisa dari polusi, asap rokok, dan yap, makanan yang gosong tadi. Prosesnya begini nih, coba perhatikan. Awalnya LDL itu santai aja, jalan-jalan di aliran darah. Terus datanglah si radikal bebas nyerang dia. Akibatnya LDL ini jadi rusak atau berkarat. Kita sebut LDL teroksidasi. Nah, tubuh kita langsung panik. Sistem imun ngelihat si LDL berkarat ini sebagai benda asing berbahaya. Akhirnya sel-sel imun memakan LDL rusak ini, terus nempel di dinding arteri dan jadilah plak yang menyumbat itu. Inilah awal mula masalahnya.
Oke, kita udah tahu nih musuhnya siapa dan gimana cara kerjanya. Terus gimana cara ngelawannya? Apa kita harus berhenti makan sate selamanya? Tenang, solusinya ternyata ada di depan mata kita. Dan yang luar biasa, ternyata penawar racunnya itu udah disiapin dari zaman dulu, jadi satu paket sama satenya. Ini kearifan lokal yang keren banget. Apa itu? Iya, acar bawang merah mentah, timun, dan cabai rawit yang selalu ada di samping sate. Ternyata itu bukan cuma buat seger-segeran aja loh. Mereka itu adalah pahlawan super yang kaya akan antioksidan. Jadi, apa itu antioksidan? Anggap aja mereka itu bodyguard buat kolesterol baik kita. Tugas mereka adalah melawan radikal bebas jahat tadi, biar si radikal bebas ini nggak sempat ngerusakin atau bikin berkarat kolesterol LDL kita. Jadi LDL-nya tetap aman. Jadi, kesimpulannya gimana? Sate kambingnya sendiri, khususnya dagingnya, ternyata nggak bersalah. Kuncinya ada di cara kita makannya. Pertama, pilih daging murni, hindari jeroan. Kedua, jangan berlebihan sama kecap manis dan garam. Ketiga, jangan pernah sisihkan acar bawang dan timunnya, itu penting banget. Keempat, kalau ada bagian yang gosong banget, ya dibuang aja. Kalau gini caranya, kita bisa nikmatin sate dengan lebih tenang. Ini jadi bukti ya kalau pasangan makanan tradisional itu seringkali bukan cuma soal rasa, tapi ada ilmunya. Jadi penasaran kan? Makanan jahat apa lagi ya yang ternyata punya pahlawan pendampingnya sendiri yang selama ini nggak kita sadari? Coba deh perhatikan piring makan Anda lain kali.